Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Fayusela dengan NPM B1A 023186. Nah, di sini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan toksikologi forensik. Pernahkah kalian mendengar kata toksikologi dan apa sih yang dimaksud dengan toksikologi? Toksikologi forensik merupakan cabang ilmu forensik yang berfokus pada penerapan ilmu toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari racun dan efeknya terhadap tubuh untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam konteks ini, toksikologi forensik digunakan untuk membantu mengungkap penyebab kematian, kasus keracunan, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Toksikologi forensik itu tidak hanya sekedar mendeteksi keberadaan racun, tetapi juga mengidentifikasi, menentukan kadar, serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut sebagai bukti ilmiah di pengadilan. Bagaimana cara kita mengetahui seseorang meninggal karena racun, padahal tidak ada saksi? Nah, disinilah peran toksikologi forensik menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran tersebut. Toksikologi forensik ini berperan untuk melakukan analisis racun baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai bukti fisik, terutama sampel biologis. Hasil analisis tersebut kemudian diterjemahkan untuk menjawab pertanyaan penting dalam suatu kasus, seperti apakah terdapat racun, jenis racun apa yang terlibat, serta apakah racun tersebut berkontribusi terhadap suatu tindak kriminal. Dalam praktiknya, hasil analisis ini dituangkan dalam bentuk laporan atau keterangan ahli yang memiliki kekuatan hukum dalam proses peradilan. Dalam melakukan analisis, terdapat beberapa langkah utama dalam toksikologi forensik. Yang pertama itu adalah penyiapan sampel atau sample preparation. Sampel yang digunakan umumnya berupa spesimen biologis seperti darah, urin, air liur, jaringan, atau organ tubuh. Proses ini sangat penting karena kualitas penanganan sampel akan menentukan keakuratan hasil analisis. Sampel harus dijaga dengan baik mulai dari proses pengambilan, penyimpanan, hingga pengiriman agar tidak mengalami kerusakan atau kontaminasi. Yang kedua adalah analisis, yang terdiri dari uji penapisan atau screening test dan uji konfirmasi. Uji penapisan bertujuan untuk mendeteksi secara awal keberadaan suatu golongan zat, misalnya narkotika atau alkohol. Namun, hasil dari uji ini belum dapat dijadikan kesimpulan akhir karena masih berpotensi menghasilkan hasil positif palsu. Karena itu, diperlukan uji konfirmasi yang lebih spesifik untuk memastikan identitas zat dan menentukan adanya kadar secara akurat. Teknik yang digunakan pada tahap ini biasanya melibatkan metode canggih seperti kromatografi dan spektrometri. Tahapan akhir adalah interpretasi hasil analisis dan penyusunan laporan. Pada tahap ini, seorang toksikologi forensik harus mampu menjelaskan makna dari hasil analisis secara ilmiah. Misalnya, apakah kadar racun yang ditemukan cukup untuk menyebabkan keracunan atau kematian, kapan paparan terjadi, serta melalui jalur apa racun masuk ke dalam tubuh. Interpretasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Tanpa interpretasi yang tepat, data analisis tidak memiliki arti yang signifikan. Dalam praktiknya, toksikologi forensik ini sering digunakan dalam berbagai kasus. Salah satunya adalah kasus kematian akibat keracunan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selain itu, toksikologi forensik juga berperan dalam kasus kecelakaan, baik fatal maupun tidak fatal, yang disebabkan oleh pengaruh alkohol, obat-obatan, atau narkoba. Kasus penyalahgunaan narkotika juga menjadi salah satu fokus utama di mana analisis dilakukan untuk membuktikan apakah seseorang telah menggunakan zat terlarang. Tidak hanya itu, toksikologi forensik juga digunakan dalam kasus keracunan akibat bahan kimia berbahaya dalam makanan, obat, atau produk lainnya. Sampel yang digunakan dalam toksikologi forensik umumnya berupa spesimen biologis, seperti darah dan urin sering digunakan karena dapat menunjukkan keberadaan dan kadar racun dalam tubuh. Selain itu, jaringan dan organ tubuh juga dapat dianalisis, terutama dalam kasus kematian, untuk mengetahui distribusi racun dalam tubuh dan memperkirakan jalur masuknya racun tersebut. Secara keseluruhan, toksikologi forensik ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum. Ilmu ini tidak hanya mengandalkan analisis laboratorium, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang farmakologi, biokimia, dan proses metabolisme dalam tubuh.
Dengan demikian, hasil yang diperoleh tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga relevan secara hukum. Melalui penerapan toksikologi forensik, berbagai kasus yang sebelumnya sulit diungkap dapat dijelaskan secara objektif dan ilmiah. Oleh karena itu, toksikologi forensik ini menjadi salah satu alat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam mengungkap kebenaran di balik kasus keracunan, kematian tidak wajar, dan penyalahgunaan zat berbahaya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi toksikologi forensik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.